Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya. Yang terakhir ngupload itu tahun lalu kayaknya ya. Nah, kali ini saya mau berbagi perjalanan tepatnya di 3S, Sumbing, Sindoro, dan Slamet. Itu yang perjalanan ini kita mulai di bulan Oktober tahun 2022. Alhamdulillah perjalanan ini kita dapat cuaca yang cerah banget nih. Sampai Gunung Sumbingnya itu kelihatan dan full lautan awan. Tapi ini kali perjalanan saya yang sedikit horor, teman-teman. Di area camp saya dapat suara yang agak-agak aneh nih yang tadi undang. Nanti videonya akan saya share di akhir video ya. Nah, FYI, Gunung Sindoro itu ketinggiannya berapa sih? Jadi ketinggiannya itu di 3136 mdpl. Dia ada di Jawa Tengah dan sebelahan dengan Gunung Sumbing gitu, dan masih aktif nih. Terakhir itu dia meletus di 1910. Jadi kalau teman-teman nanti summit, pastikan bawa buff atau bawa masker yang proper, karena aroma belerangnya ini cukup keras gitu ya. Kalau teman-teman nanti turun, itu takutnya pusing kalau misalnya nggak proper masker atau buffnya. Cukup kayaknya buat intro ya. Yuk kita mulai. Jadi kita udah sampai di base camp, kira-kira masih pagi sih, jam 8, jam 9-an. Terus kita mulai briefingnya itu sekitar jam setengah 12 siang, karena perjalanan dari Sindoro ke area camp itu, dari base camp terutama dari base camp ke area camp itu cukup singkat gitu. Jadi kita berangkatnya agak siang. Nah, berangkatnya ini kita menggunakan ojek gitu. Ojek ini cuma 10 menit, jadi ya kenapa enggak gitu. Selain harganya yang cuma 25.000, ya worth it juga untuk menghemat tenaga dan menghemat waktu. Karena kalau kita kalau kita jalan kaki itu estimasinya bisa sampai 1,5 sampai 2 jam. Itu apalagi treknya kebanyakan berbatuan, terus aspal, coran lagi, batuan lagi, coran lagi. Jadi kaki pasti cepet capek gitu, cepet pegel. Jadi ya udah, sekalian kita naik ojek aja untuk membantu perekonomian dari warga sekitar gitu. Jalannya sendiri ya treknya beginilah adanya, enak kok, seru. Sampai kita di pos 1, kita turun dari ojek, lanjut trekking sampai pos 2 itu kira-kira 30 menit. Dan kita sampai pos 2 itu jam 12.15 gitu. Treknya sendiri dari pos 1 sampai pos 2 itu nggak ada bonus sih, full nanjak dan bebatuan. Naik kalian.
Nah, setelah kita trekking kurang lebih 30 menit, kita udah sampai nih di pos 2 yang ketinggiannya kurang lebih 1980 mdpl. Nah, di pos 2 ini kita bisa istirahat sebentar nih karena ada warung ya harusnya ya. Cuman waktu pas saya kesini warungnya tutup. Tuh, sambil istirahat kita foto-foto sebentar, terus kita cus lanjut ke area camp kita di pos 3 di Sunrise Hunter namanya. Jadi di pos 2 ini kita istirahat lumayan lama, sekitar 30-40 menit karena ada yang makan, ada yang lagi foto-foto, masih ada yang nyebat gitu ya. Jadi ya udah kita enjoy di sini karena perjalanan ke pos 2 ke pos 3 atau Sunrise Camp itu cukup miring, cukup nanjak gitu sampai 80 derajat. Jadi bebatuan, terus tanah juga dan nggak ada bonusnya. Jadi ya udah kita nikmatin di pos 2 ini sambil prepare untuk tenaganya bisa balik lagi gitu. Nah, perjalanan pos 2 ke pos 3 ini estimasi kita itu ada di 1 jam 30 menit. Itu waktu kami ya. Jadi bisa lebih cepat, juga bisa lebih lama. Pertanyaannya, kenapa 1 jam 30 menit? Nah, banyak dari kita ini yang bilang jalur Sindoro via Kledung ini jalur tercepat. Jadi kalau misalnya kita naik gitu ya dari pos 1 setelah naik ojek turun, terus lanjut ke pos 2, lanjut ke pos 3 ngecamp, itu kalau kita ngetrek cepat bisa jadi jam 2 nyampe. Nah, di sana itu nggak ada apa-apa. Siang-siang itu panas. Jadi ya udah kita santai nikmatin di jalan sambil ngobrol-ngobrol, sambil foto-foto gitu supaya sampai area camp itu ya kurang lebih jam setengah 3 jam 3 lah gitu, atau bahkan sambil nunggu tim lain yang di belakang bisa jadi jam 4 gitu. Nah, sampai di pertengahan menuju pos 3 akhirnya saya terpisah dari rombongan. Saya memutuskan untuk mengejar grup yang paling depan. Jadi perut saya mules ya. Ya udah, daripada saya di jalan bongkar emas gitu kan. Ya mending langsung sampai di area camp aja supaya lebih enak juga istirahatnya, lebih nyaman. Karena saya terpisah antara depan dan grup belakang. Jadilah seperti ini.
akhirnya saya sampai di pos 3 di jam 14.20. Nah, jadi pertanyaan nih, akhirnya kenapa kita putuskan untuk ngecamp di pos 3? Karena di Sunrise Camp itu banyak bagas gitu, atau kita sebutnya sebagai babi ganas ya. Jadi daripada kita lagi enak-enak makan atau enak-enak tidur, tiba-tiba diseruduk atau ngambil acak-acak makanan, kan nggak enak, jadi nggak tenang tidurnya. Jadi ya udah, kita putuskan untuk ngecamp di pos 3. Nah, di pos 3 ini ada warung juga, jadi ya udahlah sekalian aja kita di pos 3 ya, meskipun agak spooky gitu. Semuanya tuh selalu yakini. Nah, itu dia perjalanan via Keledung dari base camp ke pos 1, lanjut ke pos 2, dan terakhir kita ngecamp di pos 3. Tidak jadi di Sunrise Camp. Ya, meskipun agak sedikit-sedikit horor, tapi ya kita nikmatin lah ya. Nanti di video selanjutnya saya akan ngebahas summitnya dari pos 3 ke Batu Tatah gitu, lanjut ke puncaknya. Tapi apakah saya sampai puncak? Kita lihat nanti ya, karena saya kena mental nih di pertengahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.